Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi rekan Rau dan juga Arji Rau FM yang bertugas di studio. Saat ini Arji Nada sedang berada di kantor Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan sudah bersama Nada sekarang Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Sahrir Siregar. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Baik, mungkin langsung saja ini terkait dengan pembentukan Kebun Raya Sipirok. Ya, Dari Bapak boleh dijelaskan seperti apa terkait adanya pembentukan Kebun Raya Sipirok dan apa yang menjadi semangat pemerintah dalam melakukan pengembangan dan juga pengelolaan Kebun Raya Sipirok ini, Pak? Boleh silakan, Pak. ya, terima kasih, Mbak. Yang kami hormati semua pemirsa Rau FM dimanapun berada. Pada kesempatan pagi ini ingin kami menyampaikan bahwa latar belakang pembentukan Kebun Raya Sipirok Tapanuli Selatan ini dilatar belakangi dengan adanya SK Menteri Kehutanan nomor 244 Menhub 2 2011, yaitu pelepasan sebagian kawasan hutan produksi Spirok yang diperuntukkan untuk pembangunan perkantoran pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan beserta sarana prasarana lainnya. Salah satu pasal di sini menyebutkan bahwa luas lahan untuk perkantoran ini sesungguhnya 271,10 hektar. Di situ tidak seluruhnya bisa dibangun, tetapi sebagian seluas 137 hektar itu harus dipertahankan menjadi areal hijau. Salah satu lokasi yang dihijaukan ini, di situ ada disebutkan Botanical Garden. Kalau kita terjemahkan itu adalah kebun raya. Oleh Bupati Tapanuli Selatan, ini telah ditindaklanjuti. Bapak Haji Sahrul M. Pasaribu telah menindaklanjutinya sesuai dengan keputusan Bupati Tapanuli Selatan nomor 188.45 garing 183 garing KPTS garing tahun 2018, yaitu tentang penetapan lokasi untuk pembangunan kebun raya daerah Sipirok Tapanuli Selatan yang dimulai tahun 2019 secara fisik. Dari SK ini telah dibuat tindak lanjutnya, ada peraturan Bupati Tapanuli Selatan nomor 36 tahun 2019 tentang pembentukan unit pelaksana teknis Kebun Raya Sipirok Tapanuli Selatan yang dikomandoi oleh Saudara Awaludin Pulungan. Dari perjalanan ini, pemerintah Kabupaten Selatan telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ini. Demikian juga telah bekerja sama dengan stakeholder lainnya, baik itu dari Bank Sumut maupun dari PT Air, dan bahkan dari stakeholder lainnya selalu digalang bagaimana supaya stakeholder lainnya bisa mendukung bersama-sama untuk pelaksanaan pembangunan kebun raya ini. Karena kami yakin kalau mengandalkan dana pemerintah ataupun APBD Kabupaten Selatan, pembangunan kebun raya ini kami khawatir itu nanti tidak akan dapat diselesaikan dalam tempo yang relatif singkat. Barangkali itu penjelasan singkat dari kami, Mbak. Baik, kemudian terkait dengan dilaksanakannya atau dibentuknya Kebun Raya Sipirok ini, apa saja aturan yang diterapkan dan seperti apa pemerintah akan menyampaikan ataupun mensosialisasikan aturan tersebut kepada masyarakat, Pak? Ya, terima kasih. Sebenarnya dari ketentuan-ketentuan itu secara jelas ini sudah ada ketentuan yang mengatur mengenai perkebudayaan, yakni Peraturan Presiden nomor 93 tahun 2011. Dari sini ini sudah ada diatur secara jelas apa-apa yang ketentuan apa yang harus diikuti di perkebudayaan ini. Salah satu hal yang sudah kami laksanakan bahwa kami beserta Forkopimcam Kecamatan Sipirok, kemudian Angkola Timur dan masyarakat, kemudian yang diwakili oleh BPD dan Kepala Desa, kami telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terhadap himbauan-himbauan yang harus diikuti oleh masyarakat di sekitar kebun raya ini. Tapi kami peruntukkan sesungguhnya tidak hanya masyarakat yang di sekitar sini, tetapi seluruhnya yang
berkunjung ke kebun raya ini supaya mematuhi himbauan-himbauan yang kami telah sampaikan ini, Mbak. Baik. Kemudian saat ini Pak, apa saja rencana penyusunan ataupun tahapan yang sudah dilakukan dalam hal pengembangan dan pengelolaan kebun raya Sipirok ini? Ya, terima kasih. Pertama, kita dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan telah melaksanakan kerjasama dengan LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, kemudian dengan Kebun Raya Bogor, untuk pelaksanaan mulai dari perencanaannya. Dari master plan itu sudah ada, turunan dari master plan-nya itu sudah ada DED-nya, dan dari DED ini sebenarnya sudah ada tahapan-tahapan, tetapi sebahagian untuk tahun 2020 ini dengan keadaan negara kita bahkan seluruh dunia yang dilanda oleh pandemi COVID-19, sehingga apa yang sudah direncanakan dan sudah sebenarnya dianggarkan pada tahun 2020 ini sebahagian harus tertunda pelaksanaannya. Apa-apa sesungguhnya yang dilaksanakan itu untuk bidang fisik itu dipegang oleh atau dilaksanakan oleh PUPR Tapsel. Untuk tanaman itu langsung ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup, yang secara langsung itu ditangani oleh Kepala Kebun Raya Saudara Auluddin Pulungan Esos. Baik, terakhir mungkin Pak, apa harapan kedepannya untuk pengembangan dan juga pengelolaan kebun raya Sipirok ini, serta apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Silakan Pak. Ya, kalau harapan kita pembangunan kebun raya ini betul-betul nanti terlaksana sesuai dengan target kita dalam waktu yang tidak terlalu lama, baik itu fisik maupun penataan tanaman. Karena tanaman-tanaman yang sesungguhnya diharapkan di sini itu adalah tanaman-tanaman endemik yang ada di Tapanuli Selatan, bahkan di seluruh Indonesia, ya, yang ada di seluruh Indonesia itu nanti akan kita tanam di sini, kita pelihara sehingga kebun raya itu betul-betul bisa berfungsi, yang antara lain untuk pendidikan, untuk penelitian, untuk konservasi, untuk wisata, sehingga masyarakat nanti tahu, oh ini kalau misalkan tanaman yang mereka harapkan bisa dilihat, bisalah mereka nanti datang ke kebun raya Sipirok ini. Kemudian bisa menjadi objek ataupun sumber pendapatan daerah. Barangkali kalau ini nanti berfungsi, selain untuk mendapatkan pendapatan asli daerah, tetapi bagaimana menggerakkan ekonomi masyarakat yang ada di sini, ya, bisa nanti tumbuh, ada rumah makan, ada galeri dan lain sebagainya, sehingga betul-betul nanti menggerakkan masyarakat, ekonomi masyarakat yang ada di sini. Barangkali itu Mbak, dan kerjasama yang ada dengan stakeholder itu sudah ada dibangun guest house itu yang dari Bank Sumut. Kemudian tanggal 14 yang lewat, ulangi tanggal 13 ya? Iya. Tanggal 13 itu sudah ada pemancangan ataupun peletakan batu pertama menara pandang yang dibangun oleh PT AR. Barangkali itu Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya, dan terima kasih juga. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan keadaan yang lebih baik lagi Pak. Terima kasih. Dan nada kembalikan kepada Arji yang bertugas di studio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan rekan Rau juga Arji yang bertugas di studio. Sekarang Nada sudah bersama dengan Bapak Auluddin Pulungan selaku Kepala UPTD Kebun Raya Sipirok. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nada dan selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Baik, barusan kita sudah melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Sahrir Siregar, mengenai pengembangan dan juga pengelolaan kebun raya Sipirok. Saat ini kita ingin dengarkan seperti apa dari Bapak Auluddin Pulungan selaku Kepala UPTD Kebun Raya Sipirok terkait dengan pengembangan dan juga pengelolaan kebun raya Sipirok ini Pak, silahkan. Terima kasih Mbak Nada. Pada kesempatan ini izin Pak Kadis, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan, di mana poin penting adalah tugas dan fungsi Kepala UPTD Kebun Raya, di mana tugas-tugas itu adalah amanat dari penunjukan daripada Bupati Tapanuli Selatan dipercayakan kepada kita untuk mengelola kebun raya, di mana kebun raya Tapanuli Selatan melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup tentunya
untuk menyelenggarakan perencanaan, koordinasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan tugas pembantuan yang berkaitan dengan kebun raya. Terus Mbak Nada, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala UPTD Kebun Raya Sepirok Tabun Selatan juga mempunyai fungsi untuk membantu Kepala Dinas dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup untuk menyiapkan data dan bahan perencanaan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan serta pemeliharaan kebun raya. Terus juga melakukan koordinasi baik dengan Kepala Dinas maupun dengan pihak yang terkait dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan serta pemeliharaan kebun raya. Pelaksanaan rencana pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan serta pemeliharaan kebun raya, di mana di kebun raya yang kita miliki sekarang ini kita punya tumbuhan-tumbuhan baik hibah dan hasil eksplorasi yang itu kita rawat dan pada saatnya akan kita tempatkan pada zonasi-zonasi yang terakomodir di master plan dan turunannya di ED dan implementasi di lapangan, karena di dalam kawasan kebun raya ada zonasi-zonasi peruntukan terhadap tumbuhan-tumbuhan yang sedang kita rawat, baik juga hibah, baik juga hasil eksplorasi. Dan terus tambahan lainnya adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan serta pemeliharaan kebun raya dimaksud. Dan tentunya ending dari ini adalah membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan serta pemeliharaan kebun raya kepada Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Saribu, dan tentu ini report ini akan disampaikan ke Pak Bupati. Seperti itu kira-kira Mbak Nada. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Awaludin Sepulungan selaku Kepala UPTD Kebun Raya Sipirok atas wawancaranya mengenai topik kita hari ini, Kebun Raya Sipirok. Dan Nada kembalikan kepada Arji yang bertugas di studio. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.